Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut disajikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif bersama saya Rosdiana Sadikin, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Adapun latar belakang dari aksi nyata ini adalah belum menyeluruhnya pandangan warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Sehingga diperlukan pemahaman budaya positif sekolah. Selanjutnya yang mendasari saya membuat rancangan ini adalah agar ilmu yang telah saya dapatkan di modul ini dapat saya tularkan atau bagi kepada rekan sejawat di sekolah. Adapun tujuan melakukan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Selanjutnya, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang menjadi tolok ukur dari kegiatan ini adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama dengan murid. Selanjutnya, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan selanjutnya, terlaksananya penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah, yang kedua berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah, yang ketiga melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, dan yang terakhir menyusun keyakinan kelas. Kelima yaitu dukungan yang berasal dari kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, guru BK, dan perlengkapan membuat keyakinan kelas seperti karton, post-it, dan spidol warna-warni. Berikut ini adalah dokumentasi dari berkoordinasi dengan kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah sebelum diseminasi itu akan dilakukan. Nah, tibalah pada saat untuk kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif kepada rekan guru. Berikut ini adalah cuplikan video saat kegiatan diseminasi berlangsung. Dia
mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Tamusai Utara. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 3 Tamusai Utara, Bapak Ibu Majelis 10 karyawan dan karyawati SMA Negeri 3 Tamusai Utara. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi aksi nyata budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 9 di SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah ke arwah junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin semua, adapun susunan acara kita hari ini adalah yang pertama pembukaan. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian kata sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 3 Tambusai Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Fadil Japri. Kemudian acara yang ketiga adalah penyampaian materi diseminasi aksi nyata budaya positif sekolah oleh Ibu Rosdiana Sadikin SPD. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut kita kepada acara yang kedua, yaitu penyampaian kata sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Fatmul Japri. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi puji dan syukur tak pernah bosannya kita sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Pagi dan siang ini kita masih bisa berkumpul kembali di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi CGP Angkatan 9 di SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Salawat berakhir salam tak pernah bosan kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dilafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dengan kita sering berselawat pada beliau, kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha. Pada pagi ini alhamdulillah ada kegiatan positif yang kita lakukan, saling berbagi ilmu, saling share, terutama mengenai satu yang akan kita transferkan kepada anak kita mengenai budaya positif. Karena bagaimanapun dalam budaya positif ini tentu ada nilai-nilai keyakinan yang akan kita berikan ke anak didik kita, terutama dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang sudah mulai luntur yang kita amati saat sekarang ini. Karena bagaimanapun dari kebudayaan positif ini tentu kita memberikan contoh kebiasaan-kebiasaan yang dapat diterapkan dari apa yang kita lakukan terhadap anak didik kita. Karena bagaimanapun perkembangan pribadi dari anak didik tentu salah satunya dari apa yang diamatinya. Diamatinya, ditirunya, itulah yang akan selamanya yang akan menjadi kebiasaan dari anak didik kita. Karena bagaimanapun perkembangan pribadi anak didik atau peserta didik kita adalah tanggung jawab kita bersama. Tentu dengan kita memberikan contoh yang terbaik kepada beliau. Oleh karena itu, dalam diseminasi ini tentu kita bisa saling berbagi, saling mengingatkan yang akan menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadikan budaya positif ini menjadi satu kebudayaan yang kental kita berikan kepada didik kita menjadi kebiasaan dalam kesehariannya. Begitu juga kepada yang akan memanfaatkan, tentu dia akan mengharapkan masukan dari kita. Karena bagaimanapun semakin banyak kita memberi masukan, tentu banyak perbaikan yang bisa kita terapkan untuk kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Semoga apa yang kita lakukan ini menambah ilmu kita bersama, menjadi amal jariah kita, terutama mencerdaskan anak bangsa, terutama dengan memberikan budaya positif yang kita berikan di sekolah menjadi bekal anak didik kita ketika dia sudah berada di masyarakat. Bila kurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ucapan kepada Pak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata sambutan. Masuk kita kepada acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Rosdiana Sadikin SPD selaku guru penggerak di SMA Negeri 3 Tambusai Utara Angkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Dengan tidak bosannya, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di dalam ruangan yang berbahagia ini. Selawat bertandaikan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tambusai Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tambusai Utara, dan yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan beserta karyawan dan staf tata usaha SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan memaparkan yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif sekolah, di mana kegiatan ini merupakan tugas kami dari CGP Angkatan 9, yaitu aksi nyata budaya positif. Makanya kenapa pada pagi hari ini Bapak dan Ibu guru dikumpulkan di ruangan ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara inti yang tadi sebagaimana sudah disebutkan bahwa kegiatan kita ini dinamakan diseminasi aksi nyata budaya positif sekolah, yang disampaikan langsung oleh saya sendiri, Rosdiana Sadikin SPD, dari SMA Negeri 3 Tambusai Utara, CGP Angkatan 9 Kabupaten Rokan Hulu. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu yang pertama, penerapan praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak. Yang kedua, membangun budaya positif di sekolah untuk menumbuhkan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa ada 6 elemen dari profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian langsung masuk ke materi budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Jadi di sini maksudnya bagaimana cara kita untuk menerapkan budaya positif itu di sekolah, yang semuanya kembali ke dalam diri kita sendiri. Kita akan memilih nantinya kita akan berada di posisi kontrol yang mana. Selanjutnya, pemahaman budaya positif sekolah terdiri dari 6, yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Lanjut pada perubahan paradigma, yaitu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, seperti disampaikan oleh Bapak Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991,
yang menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini disampaikan oleh pakarnya, kita hanya mengutip pernyataannya saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian apa yang dimaksud dengan stimulus dan respon? Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Jadi ketika anak sudah mendapatkan stimulus, mungkin ketika dia sudah tahu bahwa arahnya itu positif, mudah-mudahan penerapan ketika di kelas juga akan menghasilkan perilaku yang positif juga. Kemudian sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru, mungkin termasuk saya, ketika di kelas memberikan materi kepada anak didik kita, tentu mereka ada merespon dari apa yang kita sampaikan. Mungkin nampak dari gerakannya, dari mimik wajahnya, perasaannya, sebagian besar mungkin bisa kita tangkap ya Bapak dan Ibu. Kita lihat mungkin anak itu apakah dia gelisah, ngantuk, atau dia pusing, segala macam bisa mungkin kita lihat langsung di dalam kelas. Selanjutnya dalam budaya kita, makna disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena mungkin kita tidak bersedia untuk keluar dari zona nyaman. Ketika kita tidak mau berusaha untuk keluar dari zona nyaman, maka apapun yang disampaikan, baik itu berupa hal yang baik atau peraturan, maka kita tidak akan bisa menerimanya, kan seperti itu. Jadi memang langkah awalnya memang dari dalam diri kita, mau nggak sih kita itu berusaha keluar dari zona nyaman tersebut. Dan memang itu adalah merupakan suatu hal yang sangat-sangat sulit sekali. Kemudian Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi artinya apa disampaikan seperti ini oleh Bapak pendidikan kita, bahwa memang ingin mendisiplinkan diri kita, tentu itu harus berasal dari dalam diri kita terlebih dahulu. Baik, lanjut Bapak dan Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kemudian kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Mungkin kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol restitusi, yaitu disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen tadi dengan pendekatan restitusi dan 5 posisi kontrol. Masuk ke 5 posisi kontrol itu yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dimana kita ketahui mungkin tidak hanya Bapak dan Ibu guru, termasuk diri saya juga, bahwa selama ini ternyata saya mengkategorikan diri saya itu masuk kepada posisi penghukum. Jadi setelah mungkin kami mendapatkan materi ini juga, baik dari Bapak instruktur atau fasilitator, bahwa sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau kita itu mengambil posisi kita sebagai manajer. Karena kalau dalam manajer, walaupun mungkin begini Bapak dan Ibu guru, mungkin selama di kenyataan di sekolah kita sudah kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah tersebut, tetapi terkadang kita tidak
tidak menyadari atau mungkin bagaimana sih sebenarnya proses itu berlangsung seperti itu. Jadi ini untuk hanya kepada diri kita, posisi kontrol apakah aku, mungkin Bapak dan Ibu guru lah yang menjawab di dalam hati mau masuk kemana, kan seperti itu. Karena yang tahu ya Bapak dan Ibu guru sendiri. Kemudian posisi kontrol, kalau yang saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti masuk kepada posisi kontrol apa? Ya, merasa bersalah. Jadi ini balik, kalau dia posisi apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu, itu berarti masuk kepada posisi kontrol manajer. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya kita dapat memposisikan diri kita sebagai masuk ke dalam posisi kontrol manajer. Dan memang itu bukan hal yang mudah ya, tapi tidak ada salahnya kita perlahan-lahan, karena kita membutuhkan proses untuk melakukan sesuatu dan tidak ada yang instan. Kemudian masuk ke segitiga restitusi tadi, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, sebenarnya tujuan akhirnya ini nantinya diarahkan kepada Bapak dan Ibu atau wali kelas nanti akan membuat keyakinan kelas yang nantinya apa yang disepakati di dalam kelas itu silakan dibuat saja, tetapi dengan menggunakan kalimat yang positif. Misalnya tidak tidur pada saat jam pelajaran, kita tidak menggunakan lagi tidak atau dilarang. Selama ini mungkin kita kan dilarang membawa HP, jadi bisa kita ganti untuk perumusan kalimatnya. Misalnya tidak membuli teman, berarti kita ganti menjadi saling menghargai dan menghormati sesama teman. Jadi sekarang mengarahkannya itu kepada perumusan kata yang positif. Karena kalau dilarang, tidak boleh, itu adalah metode yang lama dan sifatnya nanti larinya ke hukuman. Nanti dia peraturan, karena ini keyakinan kelas dibuat oleh seluruh anggota kelas dan disepakati bersama, maka jadilah itu keyakinan kelas. Dan artinya setiap anggota kelas wajib untuk mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat, karena kan yang dibuat sendiri, bukan dari sekolah atau dari mana. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu guru untuk singkatnya. Seperti tadi mungkin saya yang mencontohkan, kami sudah membuat keyakinan kelas. Kita buat anak itu boleh melalui diskusi ya Bapak dan Ibu guru. Kemudian tuliskan di sticky note ini mereka ingin membuat keyakinan kelas seperti apa. Jadi ini masih acak, mungkin berbagai anak, ada 30 anak, tentu berbeda. Boleh Bapak dan Ibu guru suruh membuat 2 saja keyakinan kelas. Kemudian kita kelompokkan, mana dituliskan, baru ditetapkan mana yang akan menjadi keyakinan kelas. Tadi sudah ditempel di kelas 12 IPS 3 dan di bawahnya setelah dikelompokkan dapat tadi kalau tidak salah sekitar 9 poin. Di bawahnya ada tanda tangan seluruh anggota kelas. Dan itu nanti boleh dibentuk dalam sebuah poster kemudian ditempelkan di dalam kelas. Jadi mungkin untuk kedepannya, mari agar Bapak dan Ibu guru yang wali kelas silakan buat keyakinan kelasnya dan nanti ditempelkan di kelas masing-masing ya Bapak dan Ibu. Mungkin sekian untuk pemaparannya. Kami kembalikan kepada Bapak moderator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penyampaian materi dari Ibu Rosdiana Sadikin. Bagi rekan-rekan Bapak Ibu Majelis Guru, kalau ada tanggapan atau pertanyaan serta sarannya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu memaparkan tentang stimulus dan respon. Kalau saya menangkap, kalau stimulus itu lebih ke kita sebagai tenaga pendidik dan respon lebih ke siswa. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana
antara stimulus dan respon itu tidak seimbang atau tidak balance. Apa langkah-langkah yang harus kita terapkan? Karena pengalaman saya pribadi, kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru, kita sudah memberi stimulus semampu kita dengan berbagai cara. Tapi anak ini yang kurang merespon, itulah yang kita alami sekarang. Itu yang perlu saya pertanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kawan-kawan yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Tidak ada, silakan kepada Ibu Rostiana sedikit untuk menjawabnya. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Misriani. Stimulus itu sebenarnya bukan hanya berasal dari guru saja, ya Bu. Bisa dari guru itu sendiri, bisa dari anak didik kita. Jadi karena stimulus tadi kan yang apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar itu. Jadi kalau hanya dari kita pun anak tidak ada, ya tentu tidak akan berjalan. Kemudian bagaimana orang itu merespon stimulus mungkin yang kita berikan. Itu sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, memang menjadi tugas berat kita sebagai tenaga pendidik ini, bagaimana kita menghadapi anak, misalnya dalam satu kelas itu ada yang 34, ada yang 30, dengan berbagai karakter yang berbeda. Makanya mengapa di kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran berdiferensiasi itu, karena memang setiap anak dia cara mendapatkan atau pemahaman dalam menangkap pelajaran itu berbeda-beda. Jadi memang sebenarnya tugas kita bagaimana cara kita mengelompokkan anak itu, dia itu masuk ke dalam model belajarnya yang seperti apa gitu. Jadi kalau bagaimana cara kita mengatasinya, yang saya jawab ya kita berusaha sedaya mampu kita menyampaikan apa yang memang seharusnya kita sampaikan. Masalahnya kalau anak itu tidak mengerti semua atau tidak mendapat semua, itu tidak bisa menjadi patokan kita bahwa apa yang kita sampaikan itu harus mutlak diterima oleh anak, seperti itu Bu. Jadi memang sebenarnya di kurikulum Merdeka ini juga bukan tujuan pembelajarannya yang menjadi target harus tercapai, tetapi bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dengan menyenangkan. Itulah yang, karena memang kita ini sekarang guru menghamba pada murid, bukan artinya kita menghamba kita menyembah murid, enggak. Artinya memang kita hanya sebagai fasilitator saja gitu. Karena sekarang modelnya sudah student center dan bukan teacher center. Mungkin penjelasannya seperti itu untuk misalnya. Ya, itu tadi jawaban dari Bu Rosdiana Sadikin. Mungkin masih ada kawan-kawan yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Alamin. Dan saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, salah dan hilaf, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah sebagian dari dokumentasi kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang dilakukan di sekolah. Dan berikut ini adalah contoh penerapan pemahaman pada siswa dan pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, ma'am. How are you this morning? I'm fine, and ma'am? I'm fine too, thank you. Pagi semua anak-anak mem. Udah sarapan tadi pagi? Sudah. Ada yang belum?
Belum. Sebaiknya pagi itu sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Karena kalau tidak sarapan nanti kamu kelaparan, tidak bisa fokus untuk menangkap atau mendengarkan pelajaran dari bapak maupun ibu guru. Nah, baiklah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada pernah dengar keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan yang disetujui oleh seluruh anggota atau komponen di dalam kelas yang harus dilaksanakan bersama dan harus dipatuhi. Mirip-mirip dengan peraturan. Sebenarnya peraturan, cuman dia diterapkan di dalam kelas. Jadi, kenapa dibuat kesepakatan kelas? Biar tertib. Kemudian apa lagi? Biar apa? Biar kompak. Apa lagi? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Biar tertib, karena dimanapun kita berada, pasti kita akan terikat dengan suatu peraturan. Jadi sama di dalam kelas, ketika bapak atau ibu guru masuk, maka akan dibuat terlebih dahulu keyakinan kelas. Sama mungkin seperti mem ketika awal tahun ajaran masuk di kelas kalian, pasti membuat peraturan selama pelajaran mem, kan seperti itu kan? Contohnya apa? Tidak boleh terlambat. Apa lagi? Tidak boleh ribut. Apa lagi? Ada waktunya bercanda sama seriusnya. Itu sebenarnya kalau itu kemarin berarti peraturan yang dibuat dari mem kan gitu. Sementara kalau keyakinan kelas itu adalah yang berasal dari kita semua, nanti kemudian itu kita sepakati. Jadi bukan hanya berasal dari mem saja. Jadi makanya namanya bukan peraturan. Beda hal dengan kalau peraturan sekolah, ya sekolah yang membuat baru disepakati. Kalau ini keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas, itu adalah kesepakatan semua anggota yang berada di dalam kelas. Sudah jelas? Oke, per kelompok silahkan dihitung mulai dari sini. Berapa ini? Kalian berapa semua? 27. 6 kali 4 24. Banyak kali ya kan? Dan 6 satu kelompok, nanti ada yang 7. Berarti hitung sampai 6. 7 kali 4 28. Hah? Oh ya, ada yang 5 gitu ya. Hitung sampai 7. Ya, urutkan. Nggak datang semua kayaknya nih. 3, 4, 5, 6, 7. Ulang. Ya, dia enggak. Dah, yang sama nomornya silakan bergabung. Yang sama nomornya, iya silakan bergabung. Yang tadi 1 dengan 1, 2 dengan 2, enggak ingat dia nomornya sendiri. Cuman 1 yang kamu ingat. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Astaghfirullahalazim. La haula. Dah, cepat. Dipoto juga apa? Jangan dilengket yang kamu tulis, nanti ditempel terbalik dia. Kan itu mau ditempel. Silakan ditulis. Apa lagi nih, Dimas? Bukan menghayal, mem suruh loh. Katanya sama. Jangan duduk di atas meja bisa? Ya boleh, terserah yang mau kamu tulis apa. Menurut kamu di kelas ini apa yang kayak keyakinan itu berarti kan peraturan di kelas itu. Ah, silakan. Apa yang mau dituliskan? Apalagi Reza? Jangan lupa dituliskan namanya. Nggak apa-apa.
Satu sticky note, satu keyakinan kelas. Jangan tulis itu dua. Satu lembar itu sticky note ini satu. Berarti ada dua yang kamu tulis. Kan dua tadi mem kasih. Sudah siap? Sudah siap? Lengket. Lengket loh ini ya. Sedikit. Udah habis kok. Yang baru ya? Jangan dipegang-pegang ininya, nanti yang nggak lengket dia memang. Lengket memang. Ininya kayaknya udah lama ini. Yang kuning ini nggak lengket memang. Ini lepas. Iya, yang ini aja lah. Yang kuning ini memang nggak apa kayaknya. Dah, boleh disusun di bawahnya di mana pokoknya taruhlah punyamu. Ha. Yang penting nempel dia sikit dah taruhlah. Nggak apa-apa nempel sikit. Dari sini. Dah, foto dulu. Dikelompokkan. Ya, mana yang sama dikelompokkan. Terus ya gini kan, sama kan? Iya, dikelompokkan sama. Ya, Inta bikin di sini. Pokoknya mana yang sama dikelompokkan gitu. Nah, di sini pun nggak apa-apa. Nah, tengok mana yang kira-kira yang sama, silakan dikelompokkan. Mana lagi siapa? Ini. Setelah selesai tadi kita membuat kesepakatan dan segala macam, dilarang terlambat. Kemudian kita tengok dari hasil keyakinan yang kita buat. Tengok, yang ini jangan makan di dalam kelas. Bunyinya jangan atau bagaimana? Hah? Dilarang. Dilarang makan di dalam kelas. Iya, dituliskan dulu sendiri di bukumu. Nanti biar dapat kesimpulannya apa peraturannya. Bentar ya. Mana tadi? Ya, bentar. Tahap apa yang dibikinnya itu? Kehangatan katanya. Ada tadi sini yang pakai dilarang. Betul ini. Dilarang membawa HP. Kemana kita rubah? Tidak boleh membawa HP. Kalau dilarang dia kan negatif apanya. Jadi kita buat menjadi kalimat positif. Berarti yang tadi bukan dilarang, Cindy. Tadi apa tadi? Berarti tidak boleh makan di dalam kelas. Dah, kalimatnya kita ganti ke positif. Kemudian apa lagi? Ini dilarang tidur saat jam pelajaran.
Tidak boleh tidur di saat jam pelajaran. Apalagi yang perlu itu. Dilarang membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Udah Cindy? Oh ya, nulisnya lama itu, ngomongnya yang cepat. Nulisnya. Sudah? Ini. Cabut, dilarang cabut. Apa lagi? Makan tadi udah, ini makan semua. Ini buang sampah. Ini bawa HP. Cabut. Ada bahasa yang lain? Itu. Kalau dilarang dia kalimat negatif. Kalimatnya diubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh cabut saat jam pelajaran. Udah, Cindy yang tukang not tulisnya. Kita tunggu dulu. Nanti habis ini udah siap kan itu. Sudah? Kemudian ada ini. Dilarang merokok. Apa dibuat? Tidak boleh merokok di sekolah ini. Iya, di lingkungan sekolah. Kali Dwi Bintang. Kayaknya dia yang tukang permisi kamar mandi nih kayaknya. Pantas dibuatnya kan. Berarti ini apa kita buat? Kalimat positifnya apa? Katanya 1 kali 1 hari. Kalau dia yang lagi mulus-mulus perutnya, keluarkanlah situ. Cocok? Kayaknya nggak cocok dibuat kan? Dah. Pakaian seragam sesuai harinya. Memakai seragam sesuai dengan hari. Sesuai dengan harinya. Udah pas ini memakai seragam. Sesuai dengan hari yang telah ditetapkan. Maksudnya sesuai Senin ini. Kemudian siswa wajib masuk sebelum guru datang. Apa ini? Tadi datang tepat waktu, berarti udah sama. Udah tadi udah ditulis. Aktif dia. Dirubah ke kalimat positif. Sudah? Cabut HP sudah. Dilarang menggunakan HP, tidak boleh. Tadi HP sudah? Udah diganti jadi membawa HP saat hanya diperlukan. Iya, betul. Mantap itu. Udah, apa lagi? Ini jangan ribut saat guru menjelaskan. Sudah tadi? Tertib. Ada? Udah jadi fokus di saat. Oh ya, sudah. Berarti sudah. Merokok tadi udah, ini duduk di atas meja. Apa ini? Jangan duduk di atas meja. Apa kira-kira kalimat positifnya? Plus IPS 3. Agak-agak digaya-gayakan sedikit. Nah, cobalah. Kok kayak mana sih? Udah tulis saja. Udah ditulis saja, nggak apa-apa. Tunggu ditulisin itu. Ya. Udah, itu masih ditulis. Ditempelkan aja nanti. Besok baru kita buat dalam bentuk ini. Sebenarnya itu nanti orang mau diseminasi dengan guru-guru, nanti wali kelas biar tahu, ditempel di kelas. Harus ditempel di kelas. Dibuat poster. Ya. Keyakinan kelas ini. Dibuat posternya. Mana nggak ini?
Sekali terus. Ya agak gini lah ambeknya, jangan. Ah. Berikut adalah dokumentasi dari pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, penyampaian konsep, di mana saya menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih keyakinan kelas itu kepada murid. Yang kedua, selanjutnya murid dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, saya membagikan sticky note kepada masing-masing siswa sebanyak 2 lembar. Yang keempat, murid menuliskan keyakinan kelas apa yang akan dibuat. Yang kelima, setelah selesai, murid menempelkan keyakinan yang telah dibuat ke whiteboard. Yang keenam, selanjutnya saya bersama dengan murid mengelompokkan keyakinan kelas mana yang sama. Setelah selesai, saya bersama dengan murid merumuskan kalimat positif dari keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Maka diperolehlah 12 keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Nah, setelah dapat, maka kami menulis ulang keyakinan kelas yang sudah dirumuskan ke dalam kalimat positif tadi dan menempelkannya ke dalam karton. Setelah itu, murid menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat tadi di tempat yang mudah terlihat. Berikut ini adalah respon murid setelah membuat keyakinan kelas. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya senang sekali. Ya, perasaan saya sangat senang sekali. Saya sangat bersemangat sekali. Apakah menurutmu keyakinan kelas penting dilakukan? Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena dapat menumbuhkan rasa disiplin. Dapat membuat kita lebih memiliki rasa tanggung jawab. Dan berikut adalah refleksi dari kegiatan tersebut. Diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di ruang majelis guru SMA Negeri 3 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Guru yang hadir pada acara tersebut berjumlah 26 orang. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 12 IPS 3 saya lakukan pada tanggal 25 Oktober 2023. Murid-murid merasa senang dan bersemangat dalam membuat keyakinan kelas ini. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya lebih bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama untuk menerapkan konsep-konsep positif di SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan adalah selalu melakukan evaluasi secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan semua pihak yang ada di sekolah, meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, meningkatkan ilmu pengetahuan